Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali bangun untuk beraktivitas dengan keadaan yang sehat, dengan nafas kehidupan yang Kau berikan, itu semua karena anugerah-Mu. Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan renungan firman-Mu, kami juga memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau berkati Tuhan, biarlah apa yang keluar dari mulut kami menjadi puji-pujian kami, itu semua boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami siap untuk memuji dan memuliakan-Mu. Kami membuka PLT pada hari ini, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Good morning Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kita sudah tiba di penghujung tahun 2022 dan hari ini, saat ini adalah PLT yang terakhir di tahun 2022. Seperti yang sudah kita tahu, kita alami, banyak hal yang kita alami di tahun 2022 ini. Mungkin ada hal yang membuat kita sesak, ada hal yang membuat kita senang, tapi kita percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Kita mau angkat pujian. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kita mau katakan lagi, hanya Tuhan tempat kita berlindung. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Engkau tetap selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setia-Mu kepada kami. Kami bersyukur atas pujian penyembahan yang boleh kami berikan kepada-Mu Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami ini menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang menyenangkan hati-Mu Kau berkati kami ya Bapa. Kami sebentar juga akan mendengarkan firman-Mu, berkatalah satu dua kata kepada kami Tuhan, sehingga kami bisa mendapatkan apa yang Kau inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin.
Halo saudaraku, dalam waktu 2 minggu ke depan ini kita akan mengadakan Natal. Sebenarnya apa sih salah satu pesan dalam Natal? Ya, dalam Natal itu ada pesan satu yang nyangkut di hati kita. Apa? Yuk kita buka ayatnya dalam Yesaya 9 ayat yang kelima. Yesaya 9 ayatnya yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di bahunya, namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari kita simak kata Raja damai di sini. Apa sih pengertian Raja damai? Kenapa Tuhan Yesus itu disebut dengan Raja damai? Raja damai dalam bahasa Ibraninya itu dikatakan adalah Shar Shalom, S-H-A-R, Shalom, Shalom biasa, yang artinya menyingkirkan semua pengganggu kedamaian dan menjamin kesejahteraan. Jadi Raja damai dalam bahasa Ibraninya Shar Shalom, yang artinya orang yang menyingkirkan semua pengganggu kedamaian dan menjamin kesejahteraan. Tapi ingat, di sini kan orang yang menyingkirkan. Kalau orang itu berkuasa memimpin itu pasti biasanya dengan gontok-gontokan, debat panas, debat tidak sehat, politik uang, bahkan sampai peperangan. Berbeda dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memerintah atas kita dengan pengorbanannya yang begitu mulia. Pengorbanan apa sih yang Yesus lakukan untuk kita? Dia mati di kayu salib demi kita. Lahir ke dunia sebagai hadiah yang begitu indah, tetapi mati di salib untuk menebus dosa kita yang menjijikan. Itulah makna sebenarnya dari hari Natal itu. Damai sejahtera kita melalui darah Yesus mendamaikan kita dengan Tuhan, mendamaikan kita dengan Allah. Itulah pengorbanan Dia yang sangat mulia, yang disebut dengan agung. Itu adalah pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Jadi Yesus itu sendiri adalah Raja damai, punya ciri satu Raja damai. Saya analogikan begini, kenapa kita harus mempunyai ciri-ciri sebagai orang Kristen yang memiliki damai? Atau begini, misalkan analoginya jauh seperti hewan luwak atau musang pandan, atau dengan hewan sigung. Kalau hewan musang itu kan biasanya kalau lewat dekat kita itu wangi pandannya itu bisa tercium dekat dengan kita gitu, padahal dia lewatnya agak jauh atau di belakang rumah itu langsung kecium. Begitu juga dengan sigung itu kan mengeluarkan bau yang tak sedap ya, apalagi dia kalau terancam mau dimangsa atau hewan apa gitu mau mengancam dia, itu langsung mengeluarkan bau yang menyengat sehingga hewan pemangsanya pun kabur. Itulah ciri-ciri dari hewan tersebut. Nah, kita pun orang Kristen juga harus memiliki ciri khas kita. Apa sih? Seperti Yesaya 9 ayat 5 tadi, kita harus mempunyai damai sejahtera di dalam kita, sehingga orang-orang yang di sekitar kita tuh bisa merasakan, misalkan dia orangnya, orang ini baik sekali ya, dermawan, orang ini suka memberi, murah senyum. Nah, itulah ciri-ciri salah satu dari sekian banyak ciri khas orang yang membawa damai gitu. Nah, kalau Tuhan Yesus adalah Raja damai, kita sebagai pengikutnya tentu juga harus membawa damai ya di antara kita semua gitu, di antara tetangga, di antara tempat bekerja, dimanapun kita berada, itu kita harus terlihat membawa damai gitu. Jadi orang di sekitar kita tahu, ini
pasti kayaknya orang Kristen nih gitu. Dengan begitu, kalau dia tertarik, apa sih, gimana sih dia bisa menjadi seperti ini gitu, kita bisa masuk di situ untuk pengabaran Injilnya gitu. Dan dalam Matius 5 ayat 9, mari kita baca. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, ini udah jelas kan kalau ciri khas kehadiran kita tuh membawa damai. Membawa damai berarti kita itu sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah wajib hukumnya membawa damai ya. Nah, untuk saya punya ini ya, sebuah penulis bukunya itu Salt and Light, Bapak Hayden Robinson. Beliau mengatakan seperti ini: tidak akan ada damai di antara negara jika tidak ada damai di negara tersebut. Tidak ada damai dalam negara jika tidak ada damai dalam orang-orangnya. Tidak ada damai dalam orang-orang jika orang tidak menyerahkan hidupnya ke tangan si Raja Damai. Maksudnya apa sih? Maksudnya dari hal paling kecil itu adalah kita sendiri. Kita harus memiliki damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Kalau misalkan semua orang kayak kita damai, bukan pun daerah, bahkan dunia, bahkan mancanegara pun semua ikut damai gitu. Jadi momen Natal yang sebentar lagi tiba ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus itu hadir untuk memberikan damai pada kita. Nah, ada baiknya kita sebagai anak-anak Allah yang disebutkan itu, kita juga membawa damai kepada sesama kita. Terima kasih, sekiranya renungan Tuhan kali ini memberikan dampak yang positif untuk kita semua, membuat kita menjadi damai dan mendamaikan orang lain. Terima kasih. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setiamu pada kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah lahir kepada kami untuk memberikan damai sejahtera Tuhan. Engkau menebus kami begitu indahnya Tuhan. Kami yang hina ini Engkau tebus dengan agungnya Tuhan oleh Engkau. Kami berterima kasih ya Bapa. Sebagai anak-anak Allah, kami akan Tuhan, kami mau Tuhan menjadi sesuatu yang membawa damai, menjadi orang-orang yang membawa damai-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memampukan kami untuk melakukannya Bapa. Kami bersyukur untuk firman dan kasih setiamu pada kami ya Tuhan. Hamba juga bersyukur dan berdoa untuk seluruh tim yang melayani di pagi lawatan Tuhan ini Tuhan. Kasih setiamu turun atas mereka Tuhan. Segala alat-alatnya juga Kau berkati ya Bapa. Kami juga mengakhiri Tuhan, kiranya damai kuasa kasih setiamu Tuhan selalu menyertai kami dimanapun kami berada, dimana apapun yang kami lakukan Tuhan, Engkau yang memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.